Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjun Nurhalisa dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak IT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam pendidikan. From teacher-centered instruction to student-centered instruction, guru bertugas mengajar dan memberi pengetahuan kepada para siswa, sedangkan siswa hanya mendengar saja. Menjadi siswa menjadi sentral dari pembelajaran. Yang kedua yaitu from single sense simulation to multisensory stimulation. Single sense learning di mana belajar dengan menggunakan 1 dari 5 inderanya. Artinya, kelima indera tidak digunakan sepenuhnya. Misalnya, seorang guru memberitahu mengenai model komputer di kelas tanpa memberikan wujud asli yang sebenarnya, sehingga siswa akan cenderung melupakan penjelasan dari gurunya. Jika seorang siswa belajar tidak menggunakan seluruh indera atau multisensori, maka dia tidak menggunakan seluruh potensi otaknya. Menurut Confucius 450 sebelum Masehi, saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, dan saya lakukan dan saya paham. From single path progression to multi-path progression. Tidak berasal dari buku satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber bacaan, YouTube, Google, dan lain-lain. From single media to multimedia. Hanya dari satu media menjadi banyak media. From isolated work to collaborative work. Isolation work ke collaboration work, cara para siswa dalam belajar adalah dengan belajar sendiri-sendiri atau bersifat individu. Menjadi siswa dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berkelompok. Yang keenam, from information delivery to information exchange. Informasi delivery yaitu penyampaian informasi dari salah satu pihak menjadi adanya pertukaran informasi. 4 kuadran mewakili masing-masing paradigma belajar mengajar. Yang pertama yaitu dikendalikan guru, kegiatan belajar tertentu, kuadran NW. Yang kedua, pembelajaran yang dikendalikan guru, terbuka atau strategis, kuadran SW. Yang ketiga, peserta didik mengelola kegiatan belajar tertentu, kuadran NE. Yang keempat, pembelajar mengelola pembelajaran terbuka atau strategis, kuadran SM. Selanjutnya, pengertian e-learning. E-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik, internet, intranet, satelit, tape audio, video, TV interaktif, CD-ROM interaktif, untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antara siswa dan pengajar. Keuntungan e-learning. Yang pertama yaitu menghemat waktu proses belajar. Yang kedua, mengurangi biaya perjalanan. Yang ketiga, menghemat biaya pendidikan, infrastruktur, peralatan, buku-buku. Yang keempat, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Yang kelima, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, adanya bantuan profesional secara online. Kekurangan e-learning. Yang pertama, butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi. Yang ketiga yaitu siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Pengajaran e-learning. Yang pertama, synchronously. Partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau dengan partisipan lain pada saat yang sama. Chatting, face-to-face discussion. Asynchronously. Partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketergantungan dari partisipan lain pada saat yang sama. Email, blog, forum diskusi. Metode pembelajaran e-learning. Yang pertama, instruction, adanya arahan tugas yang jelas. Yang kedua, interaction, adanya sarana untuk berkomunikasi, siswa dengan siswa, siswa dengan pengajar, siswa dengan sumber lain. Yang ketiga yaitu evaluation, adanya kriteria keberhasilan bagi siswa dan program. Distance learning, pendidikan jarak jauh merupakan sebuah model pembelajaran yang
waktu, tempat, dan sumber daya manusia melalui buku cetak, audio, video, dan komputer. Blended learning, suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online, pertemuan virtual antara guru dengan murid. Mereka mungkin saja berada di dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya, atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real-time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instruction learning, yang lain menyebutnya viral instruction training. Faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama, learning, fokus utamanya adalah siswa. Yang kedua, siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Yang ketiga, siswa melakukan active learning. Tugas pengajar, yang pertama, menyusun bahan ajar. Yang kedua, mengemas menjadi bahan belajar online. Yang ketiga, berkomunikasi dengan siswa. Yang keempat, memberi tugas. Yang kelima, mendorong siswa untuk saling berkomunikasi. Yang keenam, menyediakan waktu menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, mendorong siswa aktif berdiskusi. E-learning bukan hanya e-training. Ini adalah sinergi dari informasi on demand, komunikasi multimedia, kolaborasi sosial, instruksi, penemuan, dan eksplorasi yang secara interaktif melibatkan pelajar dengan kesempatan belajar yang lebih besar. Demikian materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.